Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Ahmad Arifa. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan info-info penting lainnya seputar CPNS. Di video kali ini aku mau ngebahas hal-hal yang bisa menjadi penyebab kamu gagal seleksi berkas administrasi. Sampai sejauh ini saja informasi dari akun BKN, pendaftar yang sudah terverifikasi tidak memenuhi syarat administrasi sebanyak 43.814. Meskipun tampak sederhana, tahapan seleksi administrasi ini memiliki sejumlah persyaratan yang ketat dan detail, yang jika tidak dipenuhi dengan baik dapat mengakibatkan ketidaklulusan. Dari pengalaman seleksi CPNS tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa penyebab utama yang sering mengakibatkan peserta gagal pada tahap ini. Jangan sampai hal ini kamu lakuin ya, jadi tonton video ini sampai habis biar kamu nggak kelewat informasi pentingnya. Yang pertama, karena kamu mungkin kurang memahami persyaratan dan kualifikasi. Misalnya kualifikasi pendidikan. Pastikan jurusan pendidikan kamu sesuai dengan formasi yang dilamar. Melamar pada formasi yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan akan otomatis gagal di tahap seleksi administrasi. Misalnya, jika posisi yang dilamar meminta kualifikasi pendidikan S1 Hukum, namun pelamar hanya memiliki S1 Hukum Syariah, pelamar tersebut akan otomatis gagal. Walaupun masih satu rumpun ilmu hukum, tapi sebaiknya jangan memaksakan ya, karena yang diminta S1 hukum tapi yang dipunya oleh si pelamar ini hukum syariah. Ini jelas berbeda. Yang kedua yakni terkait akreditasi jurusan dan kampus. Periksa juga apakah jurusan dan kampus kamu memenuhi syarat, terutama untuk jalur khusus seperti cum laude. Gunakan surat akreditasi yang berlaku di tahun saat lulusan kamu ya, bukan yang terbaru. Ingat, bukan yang terbaru, tapi ketika kamu lulus akreditasinya apa, nah itu yang bisa kamu pakai. Kesalahan kedua yang sering dilakukan oleh para pelamar CPNS yakni tidak teliti dalam mengunggah dokumen pribadi, misalnya KTP. Unggah scan KTP bagian depan yang jelas, bukan bagian belakang ya. Jika KTP sedang dalam proses pembuatan, kamu dapat menggunakan surat keterangan dari Dukcapil. Contoh lagi, transkrip nilai. Yang diunggah ya harus transkrip nilai, bukan malah ijazah. Atau menggunakan fotokopi dokumen, bukannya dokumen yang asli. Pengalamanku biasanya kalau diminta scan dokumen, ya maksudnya dokumen asli yang di-scan, bukan fotokopinya atau legalisirnya. Pas foto. Nah, pas foto ini yang diunggah harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, seperti menggunakan latar belakang yang tepat dan pakaian tertentu. Misalnya kemeja putih dan jilbab hitam. Perhatikan juga backgroundnya ya. Mintanya instansi itu backgroundnya apa, nah itu kamu harus sesuai dengan ketentuannya. Foto harus jelas, menunjukkan wajah dengan baik, dan sebaiknya diambil di studio untuk menghindari hasil yang buram. Perhatikan juga surat lamaran pekerjaan. Setiap instansi memiliki format surat lamaran yang berbeda. Ikuti format yang diminta, baik itu ditulis tangan atau diketik, dan pastikan tujuan surat sesuai dengan instansi yang dilamar. Perhatikan juga format dan ukuran file yang diunggah. Beberapa instansi meminta dokumen dalam satu file tertentu atau format khusus, seperti SK domisili bersama KTP. Pastikan semua file diunggah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesalahan yang sering terjadi yang ketiga yakni penggunaan materai. Di tahun 2024 ini, gunakan materi yang resmi dan tempel dengan benar pada dokumen. Jangan menggunakan satu materai untuk beberapa dokumen atau mengedit materai dari internet. Materai harus ditempel atau ditempatkan, diposisikan yang tidak menutupi tanda tangan kamu atau tulisan penting lainnya. Jadi di samping tanda tangan atau tulisan yang lainnya ya, bukan di atasnya, sehingga tidak menutupi tulisan penting. Kesalahan keempat yang juga sering terjadi yakni kesalahan teknis dan ejaan. Ejaan nama dan data pribadi harus dipastikan semuanya sesuai antara KTP, KK, ijazah, dan transkrip nilai. Ejaannya harus benar dan konsisten. Kesalahan ejaan meski hanya satu huruf saja, ini bisa berpengaruh pada hasil seleksi administrasi kamu. Perhatikan juga kejelasan dokumen.
Kualitas scan yang tidak memadai, ukuran file yang salah misalnya, dan format file yang tidak sesuai juga sering menjadi penyebab kegagalan. Semua dokumen yang diunggah harus terbaca dengan jelas. Dokumen yang buram atau tidak jelas juga dapat mengakibatkan kegagalan seleksi administrasi. Kesalahan yang kelima biasanya yakni ketidaksesuaian batasan usia dan kualifikasi lainnya. Nah, ini batasan usia ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai kamu melebihi umur yang ditentukan. Biasanya rata-rata instansi itu mensyaratkan maksimal usia 35 tahun saat mendaftar, meskipun ada yang boleh lebih atau ada yang kurang ya. Ini juga harus diperhatikan. Yang keenam, hindari kesalahan umum lainnya. Misalnya, kamu harus mengisi dengan teliti. Selalu cek ulang semua data yang diinput untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen asli. Jangan sampai salah ketik meskipun hanya satu huruf, karena akan berakibat fatal. Perhatikan juga waktu pendaftaran. Hindari buru-buru waktu kamu saat mendaftar, saat mengunggah dokumen, terutama ketika server sedang sibuk. Gunakan waktu pendaftaran sebaik-baiknya untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi. Jangan sampai terlambat ya. Perhatikan juga tujuan surat lamaran. Ini harus sesuai. Kamu harus memastikan tujuan surat lamaran sesuai dengan format yang diberikan oleh instansi. Penulisan surat lamarannya juga harus sesuai dengan yang diminta ya. Jangan ngarang sendiri. Selanjutnya, persiapkan berkas dengan tepat. Jangan sampai salah. Gunakan komputer untuk memudahkan proses pendaftaran dan penamaan file, supaya kamu dapat meminimalisir kesalahan. Sekedar informasi, jika kamu tidak lolos seleksi administrasi, memang kamu dapat mengajukan sanggahan dalam waktu 3 hari. Ini untuk kesalahan verifikasi oleh instansi. Namun perhatikan bahwa sanggahan hanya bisa diajukan untuk kesalahan dari pihak instansi, bukan kesalahan pelamar. Jika kesalahan terdapat di pelamar, nah ini tidak bisa mengajukan sanggahan. Kesimpulannya, dengan memahami persyaratan, menyiapkan dokumen dengan teliti, dan mematuhi setiap persyaratan yang ditetapkan oleh instansi terkait, peluang kamu untuk lolos seleksi administrasi CPNS 2024 akan semakin besar. Jangan terburu-buru dalam proses pendaftaran dan selalu periksa ulang semua berkas dan data yang diunggah. Mungkin itu saja video dari aku. Kalau kamu punya pertanyaan atau mau sharing pengalaman, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini jika video ini bermanfaat untuk kamu. Share juga ke teman-teman kamu yang lagi persiapan tes CPNS. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat terus buat persiapannya. Good luck buat kalian semuanya. See you.